akan perkenalan tentang Tailwind. Perkenalan. Cara baru menulis CSS. Nggak baru sih, udah dari lama. Cuma ini adalah cara yang paling efisien buat menulis CSS. Bentar. Wah, gas. Jelas gak? Jelas, Jelas, jelas. jelas. Udah di record belum sih? Udah. Belum. Udah itu Firda. Udah dari tadi. Oke, thank you. Jadi kita masuk ke dasar dan konsepnya. Jadi Tailwind CSS itu dia itu utility first judulnya. Dimana ini tuh yang membedakan antara Tailwind dengan framework CSS lainnya. Nah, apa yang dimaksud utility first itu yaitu konsep untuk nulis CSS langsung di HTML-nya seperti ini. Nah, ini kan tag HTML ya, div sama H1. Nah, kalau kita nulis CSS biasa kan biasanya harus si div ini dikasih kelas misalnya container, baru kita pindah ke file CSS, kasih stylenya segala macam. Nah, kalau Tailwind ini singkat gitu, bisa langsung di HTML-nya tanpa memerlukan file CSS yang terpisah. Nah, kelebihannya ya lebih ke preferensi sih, tapi emang Tailwind ini udah banyak banget dipakai. Jadi kelebihannya kita ngedevelopnya itu sangat cepat, terus desain sistemnya konsisten karena Tailwind itu udah punya aturan-aturan tersendiri, typing tersendiri gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Terus ukuran file CSS akhirnya juga bisa sangat kecil. Nah, coba bayangin kalau HTML kita tuh banyak banget dan perlu di styling segala macem. Itu bisa jadi file CSS yang sebelumnya terpisah itu ukurannya besar banget. Nah, kalau Tailwind ini kita itu bisa meminimalisir ukuran CSS tersebut dengan hanya mengcompile beberapa CSS yang dipakai di HTML-nya. Nah, terus kita juga nggak perlu lagi tuh ngasih nama kelas atau ID ke HTML-nya untuk nge-styling. Nah, kekurangannya itu mungkin HTML-nya bisa terlihat berantakan. Contohnya kayak ini nih. Aduh, ini kan kelihatan kompleks banget ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini styling Tailwind-nya. Kelihatan lebih banyak gitu teksnya. Nah, terus kita juga perlu mengingat-ingat kelas-kelas si Tailwind-nya. Tapi lama-kelamaan juga pasti kebiasaan sih, dan langsung aja ingat. Dan terakhir, ini juga ketergantungan pada proses build step. Nah, Tailwind CSS ini tuh bisa diinstal di framework kayak React atau bahkan Vue, yang mana dia tuh bakal nge-compile si webnya kan. Nah, si Tailwind CSS juga ikut di-compile nih, berbarengan sama framework-framework itu. Selanjutnya, langsung aku sih sambil coba coding aja ya. Nah, instalasinya ada 2 sih. Ini pertama build step. Ini tuh dia itu diinstal berbarengan sama framework yang mau kita pakai. Terus cara yang kedua itu CDN, di mana kita cukup memanggil link si Tailwind CSS-nya ke file HTML. Ini ya cocoklah buat coba-coba, sekedar coba-coba gitu. Tapi tidak disarankan untuk membuat
web yang real gitu. Kalau untuk membuat web yang real, ya sangat disarankan untuk menggunakan framework seperti Next.js, React, dan lain-lain. Nah, coba kita install sekarang. Nah, kita balik lagi ke website Tailwind CSS-nya. Langsung kita ke installation. Nah, seperti ini. Kita untuk kali ini pakai CDN. Cara yang cepat, tapi tidak direkomendasikan untuk web, project web sebenarnya. Kita kasih index.html. Ini ya. Sekarang kita coba buka filenya di browser. Wait ya, aku buka dulu di browser, cobain. Nah, udah ini. Sekarang kita coba kasih teks, misalnya hello world lah ya. Refresh, udah muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke spacing dan sizing. Nah, kita anggapannya di sini udah mengerti lah ya CSS karena kita udah belajar sebelumnya kan. Jadi di Tailwind itu hanya apa ya, alias-alias saja gitu. Yang mana kita kayak nulis CSS biasa, cuma penulisannya beda aja gitu pada intinya Tailwind itu. Seperti ini spacing, kita kan tahu ada padding, ada margin, sama gap. Padding itu aliasnya itu kayak seperti ini. Kemudian diikuti ukurannya berapa. Misalnya coba kasih background dulu. Seperti itu. Lalu kita coba spacing untuk padding. Padding ukurannya 4. Nah, kenapa ukurannya 4? Jadi di Tailwind CSS itu setiap satuan itu berlaku untuk kelipatan 4 pixel. Misalnya P1 itu 4 pixel, kemudian 2 itu 8 pixel, dan seterusnya. Berarti kalau P4 itu 4 dikali 4, 16 pixel ukurannya. Nah, seperti itu. Terus ada juga yang namanya margin. Margin kita tahu lah ya, itu jarak antara elemen dengan elemen berikutnya. Misalnya kita kasih 2 seperti ini. Nah, kita kasih margin buat hello world yang pertama.
margin berapa. Nah, hasilnya margin di sekeliling kotak biru ini. Nah, selain itu juga untuk padding sama margin juga berlaku eh, apa ya disebutnya? Sisi mana yang mau dikasih ukuran. Nah, kalau kita nulisnya seperti ini, M sama dengan M strip 8 itu artinya marginnya akan di-apply ke seluruh sisi, atas, kanan, bawah, dan kiri. Kalau kita spesifikkan, misalnya pingin kasih margin atasnya doang atau bawahnya doang, maka kita tinggal tambahin B, misalnya B untuk bottom atau margin bawah, T untuk top, L L untuk left, dan R untuk right. Misalnya kita kasih B. Nah, hasil margin yang munculnya itu hanya bottomnya doang. Karena kita tadi nulisnya MB. Begitu juga berlaku buat padding, arah sisi mana yang mau kita kasih paddingnya. Kalau bottom doang, nah yang tadinya ada padding atas sama kirinya jadi hilang kan. Yang tersisa cuma padding bottomnya doang. Nah, selain padding sama margin juga ada yang namanya sizing buat ukuran width dan height. Tahu kan ya? Width dan height. Width itu horizontal dan height itu ke bawah. Coba biar memudahkan sih harusnya ada extension buat intelligence-nya ya. Jadi nanti kita ketik ada keterangannya. Autocomplete. Coba saya nyalain dulu ya. Oke, udah dapet nih. Harusnya bisa. Belum muncul guys. Atau kayaknya kita coba pakai React ya. Tapi kita tetap fokusnya ke si tailwind-nya aja.
Untuk instalasi dengan Framework itu ada di dokumentasinya. Nah, kita tinggal ikutin aja sih step-step ini. Oke, nah sekarang kita lanjut instalasi Taiwan-nya dulu sebentar. Oke, sekarang kita fokus di satu file ini. Sip, oke, setupnya udah aman. Sekarang kita coba demo selanjutnya. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai sizing ya? Nah, kalau di sini baru kelihatan nih ekstensi autocomplete Taiwan-nya. Untuk ekstensinya itu kita bisa cari di kalau kalian pakai VS Code ada Tailwind. Nah, ini udah komplit sih. Jadi teman-teman bisa install di VS Code masing-masing. Lanjut, untuk sizing ini kita ada widget sama seperti ini. Tuh. Nah, belum kelihatan ya. Coba kita kasih background dulu. Nah, jadi widget full itu dia akan mengikuti parent-nya. Kalau nggak ada parent-nya, ya ngikuti ukuran si browsernya. Selain full juga, kita bisa kasih widget yang absolute seperti ini. Misalnya, di sini kita kasih widget 3. Nah, di autocomplete ini kelihatan nih, ukuran sebenarnya itu 12 pixel. Nah, jadi kelihatan ini kontainer div-nya yang warna biru ini, ukurannya dia 12 pixel. Dan teksnya jadi overflow seperti ini. Begitu juga sama yang height, itu ada height yang relatif dan absolute. Kalau relatif itu mengikuti parent-nya atau ukuran browser. Kalau absolute itu kita definisikan ukurannya berapa pixel berdasarkan satuan tailwind seperti ini. Nah, misalnya kalau satuan tailwind itu kan kelipatan 4 ya. Misalnya kita mau spesifik lagi, itu kita bisa pakai tanda kurung seperti ini, lalu masukin berapa pixel. Nah, kalau kayak gini kita lebih bebas, mau bisa berapa pixel aja tanpa mengikuti aturan si Tailwind. Tapi bisa dilihat di sini, ini tuh kurang direkomendasikan sih. Nah,
Jadi kita harus menggunakan satuan Tailwind. Selanjutnya juga ada minimum width. Itu kalau di CSS ya sesuai singkatannya lah. Ada min width, ada max width. Selanjutnya untuk tipografi juga alias-aliasnya di Tailwind ini misalnya untuk sizing itu kita bisa cari dengan text. Nah, di sini kelihatan kan font size ukuran sebenarnya untuk 2XL itu ukurannya 24 pixel. Nah, kalau kita ubah lagi 5XL. Kemudian untuk style yang lain misalnya untuk bold, italic itu kita bisa tulis dengan font misalnya tadi bold, kemudian italic. Oh, italic bisa ya. Lalu juga ada buat alignment, ada alignment left, kemudian center, kemudian alignment kanan. Kemudian ada juga untuk spacing teksnya, ada untuk line height, kemudian letter spacing, dan uppercase. Coba kita coba satu-satu. Sama untuk leading type. Leading type itu kalau nggak salah fungsinya buat jarak antara baris. Jadi misalnya kalau kita bikin baris baru, ini baik itu kan sesuai bahasa Inggrisnya ya, apa sih, tipis gitu. Kalau misalnya mau lebih lebar, ada yang namanya leading width. Nah, bisa kelihatan ini jarak antara barisnya jadi lebih lebar. Dan kemudian tracking itu untuk jarak antara karakternya. Misalnya seperti ini, tracking type. Kemudian kalau mau kita tambah jarak juga ada wide. Tapi kalau kita misalnya kurang slik nih sama penulisan wide, kita juga bisa tulisin kayak gini kalau misalnya. Jadi sama kayak tadi sebelumnya, pixel dan margin. Selain kita bisa ngikutin aturan Tailwind, kita juga bisa spesifikin lagi pixelnya berapa pixel di dalam sintaks kurung siku seperti ini. Nah, kemudian juga ada text transform yang lainnya. Aja uppercase. Ini ubah jadi teksnya besar semua kan. Padahal di ketiknya ada yang A besar dan yang lainnya ukuran kecil. Ada juga selanjutnya untuk pewarnaan sama background. Nah, background kita udah coba terapin ya. Itu aliasnya BG, nah, singkatan dari background. Kemudian warnanya, kita mau kasih warna apa. Di Tailwind itu udah ada beberapa banyak sih preset warna seperti ini. Misalnya kita mau yellow, coba ketik aja yellow. Mau warna apa lagi? Green, ada. Kemudian yang ketiga ini adalah opacity-nya.
di Taiwan itu lengkap lah, opacity-nya dari rentang nilai 50 sampai 950. Nah, dari sini kan kelihatan ya perbedaannya. Dek, mau makan? Sorry, ke mute tadi. Kayak tadi sampai background ya. Selain background juga kita bisa kasih border. Dan banyak lagi lah pokoknya. Tes. Aman. Oh. Oke, selanjutnya di Tailwind untuk mengatur layout sama display itu ada kelas khusus ya. Misalnya untuk container. Kita bisa cek detailnya seperti apa. Nah, jadi nama kelas kontainer ini versi CSS-nya seperti ini, bisa kelihatan. Kita bisa lihat untuk kelas kontainer ini dia akan dikasih width 100%. Kemudian kalau si layarnya lebih dari 40 rem atau 640 pixel, dia max width-nya dikasih maksimal gitu. Kita coba. Nah, kontainer itu seperti ini. Itu untuk alias kontainer. Kemudian ada juga untuk display. Nah, kan ada berbagai display ya di CSS tuh. Ada inline block, ada display flex, sama display grid. Itu ya aliasnya di CSS yang nggak jauh beda sih. Dengan bantuan si ekstensi Tailwind ini jadi lebih gampang buat nyarinya. Nah, kemudian untuk Flexbox itu tulisannya ya seperti ini sih. Misalnya kita kasih flex, nah kalau udah ngerti flex pasti gampang sih. Intinya kita harus ingat-ingat aja nama class-nya, pasti nggak jauh beda di Taiwan ini dengan
penulisan di CSS biasa. Terakhir ada grid. Grid juga ya basicnya ya penulisannya kayak gini sih. Kita kasih display grid, kemudian kita definisikan kolomnya mau berapa gitu di dalam gridnya dengan penulisan seperti ini. Mungkin seperti itu sih, Tailwind gak terlalu banyak sebenarnya. Gak bakal jauh beda dari CSS. Dan CSS itu basicnya basic lah untuk menguasai Tailwind ini. Kalau udah tahu CSS pasti bisa paham dengan mudah. Kalau dari teman-teman kira-kira ada komentar dulu nggak ya terkait Tailwind ini? Agak susah juga sih kalau saya pribadi ngejelasin. Kalau dua arah enak sih. Ada yang mau ditanya gak guys? Aman, aman. Yang Mana benar. mana mana. Jadi intinya Tailwind tuh cuma CSS tapi diringkas gitu ya. Betul. Kurang lebih seperti itulah. Bedanya sama Bootstrap apa bang? Bootstrap itu komponen based. Kalau si CSS ini utility first concept, di mana alias CSS-nya itu merepresentasikan setiap styling di CSS biasa. Nah, kalau di Bootstrap itu si alias class-nya itu udah dibundling nih. Misalnya untuk card, kita kasih alias card itu di dalamnya udah banyak definisi CSS lainnya. Mau bertanya Mas Dias? Tidak boleh. Eh, Silakan. kapan menurut Mas kita harus pakai Bootstrap dibandingkan Tailwind dan sebaliknya? Nah, kalau dari preferensi saya ya, Bootstrap itu cepat karena dia udah tinggal ngikutin aja stylenya kayak gimana. Hmm, Tapi alternatifnya selain Bootstrap, eh, ada yang Tailwind based juga. apa tuh? Biasanya pakai ini nih, Daisy UI. Nah, dia itu basicnya Tailwind, tapi dibundling lagi gitu sama si Daisy UI ini. Tapi tetap bisa kita override setiap komponennya dengan utility class si Tailwind itu. Oh, jadi ibarat kan udah kayak template tapi masih bisa kita edit gitu. Tuh, dibandingkan dengan Bootstrap, Bootstrap itu kan dia itu ngebundling CSS, file CSS. Sedangkan Tailwind itu ngebundling si Tailwind CSS. Hmm, I see, I see. Lanjut Mas. Nah, kalau eh, kebutuhannya cepat, itu sangat disarankan untuk pakai styling yang udah dibundling kayak Daisy UI ini. Kalau kalian mau Tailwind base atau kalian mau Bootstrap, itu kalau kita override lagi perlu file CSS terpisah sih. Jadi agak ribet. Tapi kalau kebutuhannya itu kustomisasi tingkat lanjut, misalnya
kita harus ngikutin si UI UX-nya lebih spesifik segala macam. Ya kita pakai Tailwind CSS aja gitu tanpa ada banding-banding segala macam. Ada lagi gak guys yang mau didiskusikan sebelum masuk part 2? Aman, gaskeun. Itu bagus, aman lah, itu bagus. Aman, gas, berarti. Lanjut. Di Taiwan CSS untuk positioning dan Z-index itu sintaksnya seperti ini. Kita coba yang ini deh. Misalnya kita mau kasih tooltip, berarti kan patternnya itu kita harus kasih class relatif dulu kan. Class relatif biar si tooltipnya itu nempel di dalam elemen ini. Nah, jadi kita patternnya kasih style relatif, kemudian si elemen tooltipnya itu kan mengapung ya. Kita kasih posisinya absolute, lalu dia mau nempel kemana nih ke si patternnya. Kalau ini kan top full berarti harusnya dia itu di bawah. Coba kita kasih background dulu biar kelihatan si background juga ini. Kemudian ada juga untuk fixed sama sticky, itu harusnya udah tahu lah ya di CSS biasa. Nah, ini juga ada yang unik juga nih. Di Tailwind itu kita mempersingkat gimana caranya menghandle responsive design. Nah, kalau di Tailwind itu pendekatannya itu ukuran mobile terlebih dahulu. Dimana di sini udah ada nih alias-alias aturan dari Tailwind-nya dengan prefix SM, MD, LG, dan XL beserta minimum width-nya. Nah, misalnya kayak ini. Kita coba ini. Sama-sama kita kasih width full. Kemudian kita mau nih di ukuran, ketika ukurannya desktop misalnya, atau SM dulu lah. Ukuran SM ketika ukuran layarnya lebih dari 640 pixel, kita kasih width-nya 1/2. Nah, jadi yang sebelumnya full, dia itu akan di override sama width setengah ini. Ketika ukurannya lebih besar daripada SM, di mana SM itu ketika lebih besar dari 640 pixel. Nah, coba kita zoom out. Nah, kalau kita zoom in, ini masih di bawah 640 pixel. Kalau kita zoom out lagi, udah di atas 640 pixel, maka
widgetnya akan ke override jadi setengah sesuai yang kita deklarasikan di kelasnya. Nah, kemudian ada juga MD, LG, sama XL. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mobile first itu, di Tailwind itu urutannya dari bawah ke atas, dari 0 sampai tak terhingga pixel, bukan dari atas ke bawah gitu. Nah, kalau di contoh ini, widget full itu di mobile. Kemudian ketika ukurannya MD itu perkiraan seukuran tablet, kita ubah override lagi widgetnya jadi setengah. Kemudian LG itu misalnya seukuran layar laptop, kita ubah lagi widgetnya jadi 1/3. Itu. Kemudian ada juga of interaction, state sama interaction. Ada beberapa. Ini beberapa di antara banyaknya. Selengkapnya pastinya ada di dokumentasi websitenya sih. Sama ada hover sama fokus. Nah, kita kasih penulisan itu setnya apa, hover, kemudian titik 2, lalu kita mau kasih style apa gitu. Misalnya aku pengen kalau di hover itu warna merah misalnya. Nah, maka ya sesuai yang kita ekspektasi gitu, ubah jadi warna merah ketika mouse-nya di atas elemen biru tadi. Nah, begitu pula untuk event-event lainnya bisa kalian ekspor masing-masing lah. Selain hover, ada fokus, kemudian tuh ada apa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Cuman yang pasti penulisannya itu seperti ini. Tab-nya apa, kemudian dilanjut titik 2, dan style yang mau diberikan untuk step tersebut. Nah, kemudian juga ada group sama peer. Nah, ini tuh berguna untuk misalnya komponen elemen kita itu kompleks gitu, sangat-sangat bersarang. Tapi kita mau ketika parent-nya di hover atau parent-nya ya salah satunya di hover itu si elemen-elemen di dalamnya juga ikut berubah gitu. Misalnya, misalnya ini parent-nya ya yang background biru. Kemudian children-nya kita kasih 400. Nah, baby. Kita kasih padding biar kelihatan. Nah, jadi yang biru ini kan parent-nya, kemudian children-nya ini yang warna biru muda ini. Misalnya kasusnya itu kita pengen si children ini ketika di hover berubah warna background-nya. Kan kalau tanpa grup dan piring itu kita seperti ini. Nah, tapi kita tuh harus nge-hover tepat di elemen children-nya. Nah, kalau dengan grup itu kita bisa nge-hover si parent-nya dan si children-nya juga kena efeknya gitu. Kasih grup. Sintaksnya itu prefixnya pertama grup, kemudian kasih strip, kemudian state-nya apa. Ini kan salah satunya hover. Fokus juga ada dan segala macam. Satunya hover.
Nah, dengan grup ini kita bisa, nah seperti ini. Padahal di sini saya cuma hover si parent-nya, yang mana itu warna biru tua, tapi si children-nya juga ikutan berubah warnanya dengan penulisan grup tadi. Nah, itu untuk grup dan peer. Terus ada juga border lah ya. Aliasnya seperti ini. Ada rounded itu untuk mengatur radius. Nah, kalau di CSS itu border radius ya. Nah, kalau di Tailwind ini aliasnya itu rounded. Nah, bisa kita lihat di sini keterangannya. CSS-nya itu border radius dengan ukuran pixelnya 16 pixel. Nah, mungkin karena si border radius itu bakal kepanjangan gitu teksnya, jadi dipersingkat aliasnya menjadi rounded. Kemudian ada juga border, strip, diikuti ukurannya apa, sama seperti sebelum-sebelumnya. Ada ring juga. Kemudian ada shadow juga. Ini aliasnya shadow. Kemudian ukurannya berapa, sama seperti ukuran teks. Ada XL, SM untuk small, ada MD untuk medium. Udah lengkap lah presetnya. Nah, selanjutnya gimana kalau kita itu pengen tema khusus ke si Tailwind-nya itu bisa di override dengan file tailwind config.js. Tapi sayangnya itu tuh Tailwind versi 3 kalau nggak salah. Sedangkan yang sekarang itu udah versi 4 dan penulisan seperti ini tidak berlaku lagi. Nah, kalau ini saya sendiri lupa sih alternatifnya di versi 4 seperti apa. Intinya ini tuh untuk ngeubah standar-standar Tailwind. Misalnya kayak yang tadi Tailwind itu kan lipatan 4 ya. Misalnya padding 2 itu kan P strip 2 mewakili 8 pixel. Misalnya kita pengen P2 itu 9 pixel gitu. Kita nggak mau kelipatan 4 pixel, kita maunya kelipatan 3 pixel, itu bisa di override di Tailwind. Nah, kemudian juga ada si alias buat tema gelap dan tema, ya defaultnya tema terang. Tapi kita juga bisa spesifikkan untuk tema gelap dengan kata kunci seperti ini. Aliasnya dark, kemudian titik 2, style apa yang mau kita kasih ketika temanya gelap gitu. Nah, kemudian juga penulisan di CSS. Misalnya tadi kan kekurangan Tailwind itu HTML-nya kelihatan berantakan ya. Kita pengen ngebundling lagi nih. Kita bisa di file CSS kita sendiri. Misalnya kita kasih class box kayak nulis CSS biasa, hanya saja kita nggak nulis sintaks CSS tapi pakai sintaks Tailwind. Kita kasih apply, kemudian sintaks Tailwind-nya mau apa aja nih. Misalnya
Nah, misalnya kita mau ngebundling inilah. Nah, hilang ya. Sekarang kita bundling dengan Flashbox ini. Udah berubah ya? Indeks CSS. Kira-kira kenapa nggak berubah ya? Padahal kalau kita nulis file-nya di file HTML-nya bisa, di sini nggak bisa. Oh, oh. Coba kita pakai CSS biasa. Kalau 3 itu berarti 12 pixel. Bisa. Kalau ini nggak bisa. Coba foto strip kasih kado. Tiba-tiba bisa. Nah, mungkin tadi bug aja sih. Si CSS-nya belum ke loading seperti itu. Nah, jadi balik lagi tadi, ini tuh cara penulisan kalau kita mau ngebanding, bikin banding sendiri si Tailwind CSS-nya. Kita bisa buka file .css, kemudian kita bikin nama kelas khusus, kemudian kita banding si kelas-kelas Tailwind-nya. Nah, terakhir best practice-nya. Eh, Pertama ya pasti konsistensi itu balik lagi ke developer. Sebagai developer kita harus bikin kode yang konsisten pastinya. Kemudian komponen base itu maksudnya biar kita tidak banyak mengulang menulis banyak CSS, kita bikin komponen terpisah yang bisa reusable. Nah, kemudian tadi desain sistem juga kita
nilai arbiter atau yang tadi saya sebut itu nilai absolut. Kita hindari nilai seperti ini. Kita disarankan gunakan aturan si tailwind yang udah ada kayak tadi SM, MD, LG, dan XL dan segala macamnya. Nah, terakhir ini juga ada nih buat membantu agar CSS kita rapi. Ada dependensi yang kita bisa install. Coba sekalian demo deh. Nah, ini dependensi yang untuk aplikasi Node.js seperti React, Vue. Kalau Laravel mungkin beda lagi kan, itu basisnya PHP. Ini kita bisa coba install. Nah, kalau kita pakai package yang tadi, itu kita harus bikin file seperti ini. Kita tambahkan filenya di root. Nah, di root seperti ini, file .prettier rrc. Nah, kemudian kita tulis lagi pluginnya. Mungkin ini bisa kita abaikan aja. Nah, baru kita bisa melihat perbedaannya. Awalnya kan berantakan kayak gini ya. Kan kalau kita ngasih styling mungkin gak berurutan ya. Kita nggak mikirin, oh harus background dulu, harus kemudian baru kasih padding. Nah, pada prakteknya kita acak aja gitu, mau ngasih ukuran berapa aja. Nah, dengan bantuan dependensi ini, kita bisa otomatis menyusun ulang. Jadi lebih rapi. Dan selesai. Ada yang mau didiskusikan tidak, guys? Aman, Mas. Oke, selesai. Terima kasih. Selamat malam. Aman, aman, aman. Mantap, mantap. Nice work.